Utamakan adab. Suatu ketika, ada dua anak muridnya Abu Nawas hendak pergi ke masjid untuk menunaikan sholat. Tidak lama berselang, datang seorang kakek tua yang akan menunaikan sholat juga. Seperti biasa, ketika akan mengambil air wudhu, masing-masing jamaah antri menunggu giliran. Tibalah giliran kakek tua mengambil air wudhu. Tapi cara berwudhu kakek ini ternyata salah. Melihat kejadian ini, membuat kedua murid Abu Nawas ingin menegurnya. Tapi karena usia kakek tersebut lebih tua, mereka pun segan untuk melakukannya. Mereka khawatir tegurannya justru akan membuat si kakek tersinggung. Lebih-lebih malah akan membuat si kakek merasa terhina dan berbalik memarahi kedua murid Abu Nawas ini. Tapi dalam hati mereka terdorong keinginan untuk membetulkan cara wudhu si kakek. Namun mereka bingung dengan cara apa supaya si kakek tidak tersinggung. Saya punya ide, bagaimana kalau ini kita adukan kepada guru? Usul salah satu dari mereka. Wah, benar itu. Mungkin guru kita bisa tahu jalan keluarnya, jawab murid yang lain. Maka setelah selesai sholat berjamaah di masjid, kedua murid tersebut segera menghadap Abu Nawas di rumahnya. Wahai guru, tadi waktu kami di masjid, kami melihat seorang kakek wudhu. Tapi caranya salah guru. Sebenarnya kami ingin menegurnya guru, tapi kami takut ia akan tersinggung dan malah marah, kata mereka kepada Abu Nawas. Kalian sebenarnya sudah bagus bersikap seperti itu, karena adab harus di atas ilmu. Kalian lebih memilih diam untuk menghargai perasaan orang tua, meskipun yang dilakukannya adalah salah di mata kalian, balas Abu Nawas. Tapi guru, masa kami harus membiarkannya? Padahal cara wudhu kakek tersebut salah. Bukankah ilmu juga harus diajarkan? Tapi kami bingung caranya, wahai guru, kata mereka lagi. Benar, ilmu juga harus diajarkan, tapi harus dengan cara yang bijak, agar tidak membuat orang lain sakit hati, ujar Abu Nawas. Lalu untuk memberitahu kesalahan kakek tersebut, menurut guru caranya bagaimana? Tanya salah satu muridnya. Oh, itu sih gampang, jawab Abu Nawas sambil memberitahukan caranya. Setelah mendapatkan cara bijak dari sang guru, esok harinya kedua murid tersebut kembali berangkat ke masjid. Tak lama kemudian datanglah kakek yang tempo hari dilihatnya. Namun belum juga si kakek mengambil air wudhu, tiba-tiba ia melihat dua murid Abu Nawas bertengkar. Tentu saja ini adalah pura-pura, sebagaimana trik yang diajarkan Abu Nawas. Ada apa ini ribut-ribut? Tanya si kakek mendekat. Begini kek, saya minta pendapat kakek. Menurut kakek, di antara kami berdua siapakah yang paling benar? Kata salah satu dari mereka. Si kakek dengan senang hati bersedia. Kemudian, kedua murid Abu Nawas itu masing-masing memperagakan cara wudhunya di depan kakek tersebut. Tentu saja, kedua murid itu cara wudhunya benar semua. Setelah selesai, mereka pun bertanya, jadi menurut kakek, siapa yang paling benar di antara kami? Sang kakek hanya tersenyum seraya menjawab, kalian telah sama-sama memperagakan tata cara wudhu yang baik dan benar. Yang keliru adalah kakek bodoh ini. Ternyata selama ini justru kakek yang cara wudhunya salah. Dan begitulah salah satu contoh dakwah menegur seseorang tanpa harus menyinggung perasaannya. Abu Nawas dan burung beo. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai burung beo yang sangat pintar.
Setiap hari dengan tekun dan telaten, burung itu dilatih mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Akhirnya dalam tempo beberapa bulan, burung beo milik Abu Nawas sangat fasih mengucapkan kalimat tersebut. Hal ini membuat orang-orang kagum dan takjub dibuatnya. Bahkan sampai ada saudagar kaya yang berminat membelinya dengan harga tinggi. Namun Abu Nawas menolaknya. Kabar tentang burung beo Abu Nawas ini sampai juga ke telinga Baginda Raja. Maka untuk memastikannya dipanggillah Abu Nawas ke istana untuk menghadap Baginda Raja. "Saya dengar katanya kamu punya burung pintar, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Benar yang mulia," jawab Abu Nawas. "Memangnya apa kehebatan burungmu sampai-sampai menjadi buah bibir di seluruh negeri?" tanya Baginda Raja. "Karena burung saya pandai mengucapkan kalimat tauhid, layaknya manusia, wahai Paduka," jawab Abu Nawas. "Luar biasa sekali. Bolehkah saya beli, Abu Nawas? Saya berani membayar dengan harga yang mahal," tanya Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, saya sama sekali tidak ada niatan menjual burung saya," ujar Abu Nawas. "Begini saja, saya bayar berapapun harga yang kamu minta. Bagaimana?" bujuk Baginda Raja. "Sekali lagi saya mohon maaf Paduka, saya tidak akan menjualnya," tutur Abu Nawas. Keinginan Baginda Raja untuk membeli burung Abu Nawas akhirnya tidak kesampaian. Sebab Abu Nawas bersikukuh tidak akan menjualnya dengan harga berapapun. Hari berikutnya, seperti biasa Abu Nawas membuka majelis taklim di rumahnya. Ia mengajari anak-anak mendalami ilmu agama. Di saat Abu Nawas tengah mengajar, tiba-tiba burung beonya diterkam seekor kucing. Burung beo tersebut sempat berteriak, dan ia pun harus mati oleh gigitan kucing yang kemudian dibawa kabur oleh kucing tersebut. Abu Nawas menyaksikan itu hanya bisa terdiam, karena peristiwa tersebut sangat cepat dan singkat, sehingga ia tidak sempat menolongnya. Semenjak kejadian itu, Abu Nawas sering kelihatan murung dan sering mengunci diri di dalam kamar. Tentu saja hal ini membuat murid-muridnya merasa iba. Suasana majelis tempat mengajar Abu Nawas pun kini terlihat sunyi tanpa ada aktivitas. Namun murid-murid Abu Nawas tetap saja berangkat. Mereka tetap setia menunggu kehadiran gurunya. Lalu salah satu murid berinisiatif membelikan burung beo yang baru agar gurunya tidak lagi bersedih hati. "Saya setuju, ayo kita patungan," sahut murid yang lain. Setelah uang terkumpul, tiba-tiba Abu Nawas mendatangi majelis dan menghampiri murid-muridnya. "Kalian patungan uang untuk apa?" tanya Abu Nawas. "Kami ingin membelikan burung beo untuk guru. Kami tak ingin guru terus-menerus bersedih," jawab salah satu muridnya. Mendengar itu, Abu Nawas pun tersenyum. Kemudian dengan lemah lembut Abu Nawas berkata, "Anak-anakku sekalian, saya sangat berterima kasih karena kalian sangat memperhatikan saya. Kalian sangat peduli dengan keadaan saya. Tapi satu hal yang perlu kalian ketahui, kesedihan saya selama ini bukan karena kematian burung beo. Ketahuilah wahai anak-anakku, beberapa hari ini aku mengurung diri di kamar karena saya merenungkan satu hal.
Yang aku sedihkan adalah isyarat yang diberikan oleh Allah lewat kematian burung beo. Coba kalian pikirkan, berbulan-bulan aku melatih burung beo untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah sampai ia fasih. Bahkan setiap jam dalam hidupnya, ia selalu mengucapkan kalimat tersebut. Tetapi menjelang kematiannya, saat diterkam kucing, yang keluar dari mulutnya justru bunyi yang lain. Saya takut nasib saya akan sama seperti burung beo itu. Selama hidup tidak pernah lepas dari kalimat La ilaha illallah, tapi ketika meninggal dunia, yang keluar dari mulutku adalah kalimat selain itu. Mendengar penjelasan Abu Nawas, murid-muridnya hanya terdiam. Ternyata mereka telah salah faham memaknai kesedihan gurunya. Gurunya bukanlah orang yang cinta duniawi. Justru duniawinya ia jadikan nasihat bagi kehidupannya. Hari itu mereka mendapatkan pelajaran yang berharga dari gurunya. Abu Nawas dan Raja yang Penakut. Pada suatu hari, Baginda Raja memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas supaya segera datang ke istana. Tidak berapa lama kemudian, datanglah Abu Nawas menghadap. "Ada apa wahai paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku butuh bantuanmu. Sahabatku raja dari negeri seberang adalah raja yang sangat penakut. Aku ingin kau menyembuhkan dia dari rasa takutnya," tutur Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas bertanya lebih jauh perihal keadaan raja tersebut. Ketakutan yang dialaminya sungguh tidak wajar Abu Nawas. Dia takut pada segala sesuatu, termasuk kepada bayang-bayangnya sendiri. Ia selalu membawa pengawalnya kemanapun ia pergi, bahkan ke kamar mandi sekalipun. Kata Baginda Raja memberitahu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya ia mendapatkan sebuah ide untuk menyembuhkan penyakit raja tersebut. "Jangan khawatir paduka, saya punya ramuan minuman sakti untuk menyembuhkannya," ucap Abu Nawas. Maka pada keesokan harinya, Abu Nawas diajak Baginda Raja pergi ke negeri sahabatnya. Singkat cerita, sampailah mereka ke negeri sahabat Baginda Raja. Abu Nawas lalu diajak masuk ke istana dan menghadap raja negeri tersebut. "Wahai Tuan Raja, saya punya obat ajaib yang dapat membuat Anda kebal terhadap segala ketakutan," kata Abu Nawas. Tuan Raja yang merasa tertarik segera menyetujui untuk mencoba ramuan obat dari Abu Nawas. Abu Nawas lalu memberikan Raja sebotol air. "Minumlah ini Tuan Raja, setiap pagi dan malam. Dan dalam 1 bulan, Tuan akan menjadi raja yang penuh keberanian. Karena dengan Tuan Raja meminumnya, akan hadir khodam yang senantiasa menjaga Tuan Raja," jelas Abu Nawas. "Oh ya, mana khodamnya? Kenapa aku tak melihatnya?" tanya raja tersebut. "Tuan tidak akan bisa melihatnya, tapi dia akan selalu bersama Tuan untuk menjaga Tuan," jawab Abu Nawas. Akhirnya sebulan kemudian, Abu Nawas kembali menemui raja negeri seberang. "Bagaimana perasaan Tuan Raja?" tanya Abu Nawas. Raja tersebut tersenyum bangga. "Sekarang saya tidak takut lagi pada apapun. Saya bahkan berani sendirian di malam hari," tutur Tuan Raja. "Wah, itu hebat sekali. Tahukah Tuan minuman apa yang saya berikan?"
Itu sebenarnya minuman air putih biasa. Tidak ada khodamnya sama sekali. Adanya Tuan Raja menjadi pemberani, itu datangnya dari dalam hati Tuan sendiri dan dari kepercayaan diri Tuan, tutur Abu Nawas. Mendengar hal itu, Tuan Raja baru menyadari bahwa keberanian sejati tidak dapat dibeli atau diminum, dan ia mulai belajar untuk mengatasi ketakutannya tanpa bantuan ramuan ajaib. Abu Nawas bikin kapok ulama gadungan. Diceritakan ada seseorang yang mengaku sebagai ulama muncul di tengah-tengah masyarakat. Dia adalah Syekh Faqih Al-Fadil. Gaya penyampaiannya yang mudah dipahami berhasil menarik perhatian masyarakat terhadap pengetahuan yang dimilikinya. Meskipun ilmunya sering tidak sesuai dengan ajaran Islam dan kedalaman ilmu agamanya terbilang minim. Namun dengan keahlian bicaranya, ia berhasil menciptakan kesan kecerdasan di mata masyarakat. Seiring berjalannya waktu, jumlah masyarakat yang datang ke majelis pengajiannya semakin bertambah. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas penasaran dengan sosok ulama baru tersebut. Akhirnya ia pun berangkat menuju majelis tempat Syekh Faqih mengajar. Sesampainya di sana, tampak orang-orang sudah berkumpul sedang mendengarkan tausiah Syekh Faqih. Abu Nawas pun lalu duduk di tengah-tengah para jamaah. Dengan penuh semangat, Syekh Faqih memberikan ceramah di hadapan para jamaahnya. Wahai jamaah sekalian, hendaknya kita memahami bahwa sejatinya manusia adalah korban keadaan, bukan hasil dari pilihan. Iblis yang konon terbuat dari api seharusnya tidak merasakan kesakitan saat dibakar di neraka, mengingat keduanya berasal dari elemen yang sama. Terkait dengan surga dan neraka, saya berpendapat bahwa keduanya mungkin tidak nyata, karena tak terlihat dan tak terasa, ujar Syekh Faqih dalam orasinya. Mendengar hal itu, membuat Abu Nawas terperanjat, tak kuasa menahan emosi. Abu Nawas segera bangkit dan melemparkan batu bata tepat mengenai kepalanya. Akibatnya, Syekh Faqih merasa kesakitan dan kepalanya menjadi lebam dan memar. Merasa tak terima dengan tindakan Abu Nawas, Syekh Faqih memutuskan untuk mendatangi istana dan mengadukan masalahnya kepada Baginda Raja. Ia meminta agar Abu Nawas dijatuhi hukuman yang berat. Cepat panggil Abu Nawas ke sini. Saya ingin mendengar alasan kenapa dia berbuat seperti itu. Perintah Baginda Raja kepada para pengawal. Beberapa pengawal pun berangkat untuk menjemput Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas tiba di istana dan menghadap Baginda Raja. Hei Abu Nawas, apa yang mendorongmu hingga melukai Syekh Faqih? Apa yang membuatmu begitu marah sampai melakukan kesalahan sebesar ini? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Ampun Paduka yang mulia, sesungguhnya orang ini telah berkata di hadapan jamaahnya, katanya neraka tidak bisa menyakiti iblis, karena sama-sama terbuat dari api. Dan ia juga mengatakan, katanya tidak ada surga dan neraka, karena tidak bisa dilihat dan dirasakan. Dia juga berkata bahwa manusia adalah atas paksaan, bukan atas pilihan, kata Abu Nawas. Apakah benar kamu mengatakan itu? Tanya Baginda Raja kepada Syekh Faqih.
Benar Paduka yang mulia, saya tidak mengingkarinya, karena sesungguhnya hal itu berdasarkan dari pengetahuan dan kenyataan, jawab Syekh Fakih. Kau dengar sendiri kan, dia adalah orang alim dan cerdas, tapi kau malah menyakitinya, ujar Baginda Raja. Tapi Paduka, saya kan hanya menerapkan sesuai dengan 3 pernyataan yang dia sampaikan. Begini saja Paduka, izinkan saya bertanya kepada Syekh Fakih agar Paduka bisa memutuskan mana yang benar dan mana yang salah, pinta Abu Nawas. Baginda Raja kemudian mengizinkan Abu Nawas untuk bertanya kepada Syekh Fakih. Hei Fakih, bukankah kau berpendapat bahwa iblis tidak mungkin merasakan sakit saat dibakar api neraka, karena keduanya sama-sama berasal dari api? Aku melontarkanmu dengan batu bata yang terbuat dari tanah liat. Allah menciptakanmu juga dari tanah liat. Bagaimana mungkin kau bisa merasakan sakit, sementara kalian berdua sama-sama terbuat dari tanah liat? Tanya Abu Nawas. Tentu saja aku merasakan sakit. Apa kau tidak lihat? Kepalaku jadi lebam dan memar karena batu bata yang kau lempar tadi, jawab Syekh Fakih. Jadi, apakah kau merasakan sakit karena batu bata tadi? Tanya Abu Nawas memastikan. Tentu saja sakit sekali. Bahkan aku sampai tidak bisa tidur karena rasa sakit ini, jawab Syekh Fakih. Kalau begitu, coba perlihatkan rasa sakit itu, tanya Abu Nawas kembali. Bagaimana mungkin? Rasa sakit itu kan tidak bisa dilihat, balas Syekh Fakih. Oh begitu, jadi selama rasa sakit itu tidak bisa diperlihatkan, maka itu adalah sesuatu yang tidak ada. Berarti rasa sakit yang kau alami adalah omong kosong, sama halnya pernyataanmu tadi tentang neraka dan surga. Kau bilang keduanya tidak ada karena tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan, ujar Abu Nawas. Dan mengenai perbuatanku yang melemparimu dengan batu bata, sebenarnya itu semata-mata hanya menerapkan apa yang kau katakan. Kau bilang manusia didasarkan atas paksaan, bukan atas pilihan. Maka tidak ada dosa dan kesalahan bagi orang yang dipaksa. Dan perbuatanku ini atas dasar paksaan, bukan atas pilihan. Kalaulah aku bisa memilih, tentu aku akan memilih untuk diam. Tapi karena menurut pendapatmu, manusia adalah atas paksaan, ya jadi aku terpaksa melempar batu bata itu ke kepalamu, tutur Abu Nawas. Mendengar pembelaan Abu Nawas, sang ulama gadungan tak bisa berkata apa-apa dan tak berani mendebatnya. Bahkan Baginda Raja yang semula sempat membela dirinya, kini menjadi murka kepadanya. Akhirnya si ulama gadungan itu tak berani lagi untuk memberikan ceramah palsu di depan masyarakat. Kisah selanjutnya. Abu Nawas adalah orang yang sangat sederhana. Meskipun ia dikenal dekat dengan Baginda Raja Harun ar-Rasyid, tetapi kehidupan keluarganya cukuplah sederhana, tidak memiliki harta yang berlimpah. Ia selalu berbagi dengan fakir miskin di sekitarnya. Jika ia mendapat rezeki yang berlebih, seperti ketika mendapat hadiah dari Baginda Raja. Selain menjadi orang terdekat Raja, sehari-harinya ia juga bekerja serabutan seperti kebanyakan orang di kampungnya. Kadang ia berkebun, menebang pohon, menjadi tukang kayu, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang dianggap halal. Suatu waktu, pada musim kemarau, Abu Nawas tidak mendapatkan pekerjaan apapun.
Ia juga jarang diundang Baginda Raja, sehingga ia tidak mendapatkan hadiah. Pemasukan Abu Nawas semakin menipis. Ia hanya mengandalkan sisa dari tabungan untuk membiayai keluarganya sehari-hari. Kadang Abu Nawas mengisi kekosongan waktunya itu dengan beribadah saja, karena memang tidak ada pekerjaan yang lainnya. Suatu hari, istri Abu Nawas meminta sesuatu kepada suaminya. Ia pun berkata, "Wahai suamiku, kapan kau berikan kepadaku sebuah gaun yang indah? Beberapa hari ini engkau hanya menghabiskan waktumu untuk berdoa saja," ucap istri Abu Nawas. "Tapi semuanya kulakukan dengan ikhlas, hanya untuk mendapatkan ridho Allah," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, mintalah upah kepada Allah," sahut istri Abu Nawas. Spontan Abu Nawas beranjak menuju pekarangan rumahnya. Dengan berbekal sehelai tikar dan alat beribadah yang lainnya, Abu Nawas mulai bersujud untuk menyampaikan permohonannya kepada Allah. "Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak," ujar Abu Nawas dengan suara lantang dan dilakukannya berulang-ulang. Rupanya suara Abu Nawas terdengar oleh seorang tetangganya yang kaya dan sedang beristirahat di depan rumah. Mendengar permohonan Abu Nawas, tetangga itu pun berniat untuk mengerjai Abu Nawas. Ia langsung melempar sekantong uang perak 100 keping ke arah Abu Nawas. Abu Nawas pun dibuat kaget. Ia tidak percaya apa yang telah ia dapatkan. Ia pun langsung mengambil uang tersebut dan langsung berlari menemui istrinya di dalam rumah. "Istriku, aku memang wali Allah. Aku baru saja mendapatkan upah dari Allah," kata Abu Nawas kegirangan. Melihat Abu Nawas sudah membawa lari uangnya, si tetangga pun tidak terima. Dia langsung menemui Abu Nawas untuk meminta uangnya kembali. "Hei Abu Nawas, kembalikan uang yang baru saja aku lemparkan tadi. Itu milikku," kata tetangganya. "Bagaimana mungkin uang itu milikmu? Aku memohon kepada Allah, dan uang yang jatuh itu pasti jawabannya," kata Abu Nawas. Karena bersikeras tidak mau mengembalikan uang tersebut, tetangga usil itu memutuskan menyelesaikan permasalahannya di pengadilan. Sehari setelah itu, Abu Nawas pun dipanggil ke pengadilan. Kemudian sang hakim mulai bertanya, "Hei Abu Nawas, engkau hadir di sini karena suatu perkara. Engkau telah disangka mengambil kepunyaan tuan ini," kata Tuan Hakim sambil menunjuk ke arah tetangga Abu Nawas. "Apa pembelaanmu, wahai Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim. "Tetangga saya ini gila, Tuan Hakim. Ia pikir semua yang ada di dunia ini adalah miliknya. Coba tanyakan saja. Misalnya jubah saya, keledai saya, semua diaku sebagai miliknya," jawab Abu Nawas. "Tapi itu memang milikku," teriak tetangganya yang kaget akan pernyataan Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menceritakan seluruh kronologi kejadian tentang doa yang dilakukannya untuk mendapatkan 100 keping perak. Hakim akhirnya memutuskan jika Abu Nawas tidak bersalah dan uang itu adalah sah milik Abu Nawas, karena ia sudah memohon kepada Tuhan, dan uang itu jatuh sendiri kepadanya. Abu Nawas maling ayam. Dikisahkan, di negeri Baghdad terdapat seorang saudagar yang sangat kikir. Ia adalah tetangga Abu Nawas. Meskipun hartanya sangat melimpah,
ia enggan untuk bersedekah walau hanya sedikit. Rumahnya yang mewah mencolok di antara rumah-rumah milik tetangganya. Dia tampak tidak memiliki belas kasihan dan memandang rendah tetangga-tetangganya yang hidup dalam kemiskinan. Abu Nawas yang merasa tidak suka dengan sikap pelit tetangganya merencanakan untuk menggoda saudagar tersebut. Kemudian suatu hari Abu Nawas mengunjungi tetangganya. Saat tiba di depan gerbang, ia berseru dengan mengucapkan salam. "Assalamualaikum, boleh saya masuk?" Mendengar suara di luar, pemilik rumah mendekati gerbangnya dan ternyata Abu Nawas yang datang. Sang saudagar menyambutnya dengan ramah. "Waalaikumsalam Abu Nawas, silahkan masuk. Tumben sekali kamu main ke rumahku," ucapnya berbasa basi. Setelah diajak masuk dan dipersilahkan untuk duduk, Abu Nawas berkata, "Permisi Tuan, ada hal penting yang akan saya sampaikan." Sang saudagar yang penasaran bertanya, "Apa itu Abu Nawas?" "Begini Tuan, saya ingin mengakui sesuatu. Saya telah mencuri ayam dan kini ingin bertobat. Saya memohon maaf atas dosa saya Tuan," ucap Abu Nawas dengan nada memelas. "Wah, kalau itu saya tidak bisa mengampuni dosamu Abu Nawas. Hanya Allah yang bisa mengampunimu," balas tetangganya. "Lalu apa yang harus aku lakukan dengan ayam curian ini?" tanya Abu Nawas kembali. "Kembalikanlah ayam itu kepada pemiliknya," jawab tetangganya. "Oh, begitu ya. Kalau begitu, maukah Tuan mengambil ayam ini?" pinta Abu Nawas. "Tidak, saya tidak mau," jawab tetangganya. "Saya kan sudah bilang, kembalikan saja kepada pemiliknya." "Tapi bagaimana jika pemiliknya tetap tidak mau menerima ayamnya?" tanya Abu Nawas. "Ya, kalau ternyata si pemilik ayam masih bersikeras menolak, kamu bisa membawa pulang ayam itu dan rawatlah dengan baik," jawab sang tetangga. "Oh, begitu ya. Baiklah Tuan, terima kasih atas sarannya," ucap Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pamit pulang dan kembali ke rumahnya dengan membawa ayam. Sementara tetangganya masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya dia ketika tahu salah satu ayamnya hilang. Ternyata yang dicuri Abu Nawas adalah ayamku, gerutunya dalam hati. Keesokan harinya, si tetangga kikir itu mendatangi rumah Abu Nawas. Abu Nawas, ayam yang kau ambil itu milikku. Cepat kembalikan," pintanya. "Oh, maaf, tapi tidak bisa. Anda sendiri yang memberikannya kepada saya. Saya sudah beberapa kali menawarkan untuk Anda terima, tapi Anda selalu menolak. Akhirnya Anda menyarankan saya untuk membawa pulang ayam itu. Lagi pula saya sudah memotongnya dan menjadikannya hidangan ayam goreng," jawab Abu Nawas dengan wajah polos. "Kurang ajar kamu Abu Nawas, akan kubalas perbuatanmu nanti," kata tetangganya penuh emosi. Dengan langkah penuh emosi, ia pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Abu Nawas pun tertawa puas karena telah berhasil mengerjai tetangganya yang kikir itu. Buang hajat di tempat tidur. Suatu hari, Abu Nawas kedatangan 3 orang tamu utusan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. "Abu Nawas, kami diutus oleh Baginda Raja untuk berak di tempat tidurmu. Karena ini perintah Baginda Raja, kamu tidak boleh menolaknya," kata salah seorang dari mereka. "Ya, saya sama sekali tidak keberatan.
Silahkan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah Baginda Raja, jawab Abu Nawas enteng. Betul begitu Abu Nawas? Tanya utusan untuk memastikan. Iya, silahkan saja, sahut Abu Nawas. Abu Nawas pun mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan geram. Berak di tempat tidur betul-betul kurang ajar, kelewatan batas, batin Abu Nawas. Pada saat mereka hendak bersiap-siap berak, mendadak Abu Nawas berkata, "Hei, maaf nih, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian." "Apa itu Abu Nawas?" tanya mereka. "Saya ingatkan ya, supaya kalian itu jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian langgar, saya pukul tubuh kalian dengan pentungan. Setelah itu baru saya laporkan kepada Baginda Raja bahwa kalian melanggar perintahnya," jawab Abu Nawas dengan serius. Bahkan kini Abu Nawas sudah mengambil pentungan kayu besar. Apa maksudmu Abu Nawas?" tanya mereka belum mengerti. "Ingat ya, perintah Baginda Raja kan hanya berak di tempat tidur," kata Abu Nawas tegas. "Ya iya betul," kata mereka. "Hanya berak saja loh. Jadi kalian itu tidak boleh kencing, tidak boleh lepas celana, tidak boleh cebok. Hanya berak saja," kata Abu Nawas lagi. "Wah, itu ya tidak mungkin dong Abu Nawas. Kami juga pasti kencing nanti," kata mereka. "Kalau gitu, ya aku pukul tengkuk kalian sekeras-kerasnya," jawab Abu Nawas. "Loh, kok gitu?" kata mereka dengan ekspresi bingung. "Iya, sebab kalian telah melanggar perintah Baginda Raja." Mereka pun saling pandang dengan cengar-cengir, pertanda bahwa mereka sudah mengerti apa yang dimaksud oleh Abu Nawas. "Aduh, kalau begitu kami tak sanggup mengerjakan perintah Baginda Raja," kata mereka. "Ya, itu bukan urusan saya dong," kata Abu Nawas. "Abu Nawas!" Tiba-tiba terdengar suara Ja'far dari luar pintu rumah. Abu Nawas segera keluar rumah untuk menemui orang kepercayaan Baginda Raja Harun ar-Rasyid itu, diikuti oleh ketiga utusan Baginda Raja yang hendak berak di tempat tidur Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan mereka untuk berak di tempat tidurmu. Jika 3 orang ini sanggup, maka mereka masing-masing akan mendapat hadiah 1000 dirham. Tapi jika gagal, maka mereka boleh kau pukul sesuka hatimu," kata Ja'far. "Oh begitu. Lalu hadiah dari Baginda untukku apa?" tanya Abu Nawas sedikit cengengesan. "Sekarang juga kau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3000 dirham. "Hah? 3000 dirham?" seru Abu Nawas dengan riang sembari mengambil pentungan. Lalu 3 orang utusan yang mau berak di tempat tidur Abu Nawas tadi dipentungi pantatnya. Buk bak buk. "Ampun Abu Nawas," teriak mereka. "Mau berak di tempat tidurku, ha?" teriak Abu Nawas sambil terus mementungi mereka. "Tidak Abu Nawas, ampun." 3 orang itu pun lari terbirit-birit. Ja'far dan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal. Lalu Ja'far berkata kepada Abu Nawas, "Baginda Raja itu sudah yakin kamu pasti dapat mengatasi masalah ini.
Beliau memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang sedang gundah, Abu Nawas. Dapat kita ketahui dari cerita ini bahwa Abu Nawas itu sangat cerdik sekali. Meskipun dalam keadaan tidak karuan campur aduk, kalut malut, tetapi Abu Nawas bisa menyelesaikan misinya dengan baik.